Halo semuanya, perkenalkan saya Yusuf Ahmad dengan NIM G00251112 dari kelompok B6 atau 16. Ini adalah laporan praktikum anatomi 2.1 saya. Baik, untuk laporan pertama, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seseorang bapak yang seperti sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra eksternum. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varicocele, dan pembesaran prostat. Yang pertama, penis. Penis terdiri dari dua pars, yaitu pars libera dan pars fixa. Pars libera yaitu corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Corpus spongiosum terletak di bagian ventral corpus penis, dilewati uretra pars spongiosa. Kemudian di bagian distal, corpus spongiosum melebar menjadi glans penis, yang mana glans penis ini homolog dengan glans klitoris pada wanita. Kemudian corpora cavernosa terletak di bagian dorsal penis, yang merupakan jaringan corpora cavernosa ini merupakan jaringan erektil utama. Terdapat dua corpus cavernosus, masing-masing diliputi tunika albuginea tebal. Ruang-ruang corpora cavernosa disebut cavernae atau sinusoid cavernosum yang nanti akan diisi darah ketika ereksi. Kemudian di tengahnya terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosus. Selanjutnya penis pars fixa. Pars fixa ini ada dua juga, yaitu bulbus penis dan crus penis. Crus penis terletak di lateral dari bulbus penis. Kemudian pars fixa ini diperkuat oleh musculus ischiocavernosus yang berinsersi di crus penis dan musculus bulbus spongiosus yang berinsersi di bulbus penis. Kemudian untuk fungsinya, musculus bulbus spongiosus untuk mengopresi bulbus dan corpus spongiosum, membantu pengosongan uretra, meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal, serta menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Kemudian untuk musculus ischiocavernosus, dia fungsinya untuk mengopresi crura penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa, dan meningkatkan turgiditas dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Selanjutnya adalah vaskularisasi penis. Sumber utama dari arteri penis berasal dari arteri pudenda interna dan juga arteri pudenda eksterna untuk bagian superficialis. Lalu sistema vena bermuara pada vena pudenda interna. Di sini ada arteri profunda penis atau cavernosa yang terletak di tengah dari corpora cavernosa dan nanti akan bercabang menjadi arteri helicinae. Lalu di bagian dorsal terdapat arteri dorsalis penis dan juga vena dorsalis profunda penis. Selanjutnya, vena dorsalis superficialis yang terletak di atas dari fascia Bach. Lalu ada arteri bulbus penis. Selanjutnya, drainase limfatika. Cairan limfa kulit dan fascia penis dialirkan ke nodi superomedialis dari nodi inguinalis superficialis. Struktur profunda penis mengalirkan cairan limfanya ke
nodi iliaci interni. Kemudian skrotum. Skrotum merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. Apa saja? Pertama, kulit, kemudian fascia dartos dan musculus dartos, fascia spermatica externa, musculus cremasterika, fascia spermatica interna, kemudian tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, dan substansia testis. Skrotum ini berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Lalu pada bagian mediana skrotum terdapat garis yang disebut rave skroti. Testis merupakan struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita dan terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang kanan dan kiri. Testis kiri lebih rendah karena memiliki funiculus spermaticus yang lebih panjang. Untuk vaskularisasi testis, arterinya ada arteri testicularis yang cabang dari aorta abdominalis, arteri ductus deferentis cabang dari arteri vesicalis inferior, arteri cremasterika cabang dari epigastrika inferior, dan venanya, vena testicularis yang keluar sebagai jalinan vena plexus venosus pampiniformis. Vena testicularis dextra bermuara ke vena cava inferior, sedangkan sinistra ke vena renalis sinistra. Apabila terjadi infeksi pada testis, limfonodi regional yang terpengaruh adalah limfonodi para aorta dan lumbalis. Selanjutnya, lapisan pembungkus testis. Ini termasuk dari 9 lapisan skrotum yang tadi, terdiri dari tunica vaginalis, lamina parietalis yang menempel pada fascies interna skrotum, dan tunica vaginalis lamina visceralis yang menempel langsung pada substansia testis. Kemudian tunica albuginea dan tunica vasculosa. Di tunica albuginea yang masuk ke dalam testis disebut septum, membagi testis menjadi lobulus-lobulus. Di dalam lobulus ini terdapat tubulus contortus seminiferus, yang di dalamnya ada sel Sertoli sebagai penyokong dan juga sel spermatogenik untuk menghasilkan sperma. Lalu di antara tubulus contortus seminiferus terdapat sel Leydig yang berfungsi untuk menyekresikan testosteron. Selanjutnya, inervasi testis. Testis diinervasi oleh plexus testicularis tonom cabang dari segmen thoracica 10-12 dan nervus genitofemoralis cabang dari segmen lumbal 1 dan 2. Kemudian perjalanan sperma ke ostium urethra externum. Pertama, spermatozoa dihasilkan oleh sel gamet di tubulus contortus seminiferus, kemudian menuju ke tubulus rectus seminiferus, lalu ke rete testis dan ke ductus efferens, lalu di epididymis, di mana sperma disimpan sementara dan mengalami maturasi, lalu ke ductus deferens, ampulla ductus deferens, dan ke ductus ejaculatorius bersatu dengan saluran vesicula seminalis. Di sini bersatu dengan sekret dari vesicula seminalis mulai membentuk semen. Lalu ke ostium ductus ejaculatorius, ke uretra pars prostatica, uretra pars membranacea, lalu ke uretra pars spongiosa, dan terakhir ke ostium uretra externum. Kemudian untuk klinisnya, torsiotestis. Torsiotestis adalah kondisi ketika
testis terpelintir sehingga menimbulkan nyeri dan juga memutus aliran darah yang menuju ke testis. Kondisi ini harus segera ditangani karena dapat menyebabkan kerusakan pada testis, bahkan dapat menyebabkan infertilitas. Lalu selanjutnya varikokel. Torsio testis ini dapat disebabkan oleh deformitas Ball-Clapper, yaitu kelainan bawaan yang mana testis tidak melekat dengan skrotum sehingga testis dapat bergerak dan berputar. Selanjutnya varikokel. Varikokel merupakan dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus pampiniformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Lalu pembesaran prostat. Pembesaran prostat adalah kondisi ketika prostat membesar lebih dari ukuran normalnya dan dapat mengimpit uretra dan mengganggu pengeluaran urin. Saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore. Karena toilet umum antre panjang, malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa buang air kecil tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. A. Jelaskan pembagian organ, sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Pembagian organa uropoetika itu ada 4. Yang pertama ren atau ginjal, lalu ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Yang pertama ren. Fungsi dari ren untuk ekskresi, menyaring darah dengan membuang sisa metabolit, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Lalu fungsi filtrasi untuk menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Fungsi regulasi untuk mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Lalu fungsi sekresi untuk mensekresikan hormon-hormon, misalnya seperti hormon eritropoietin. Lalu ureter. Ureter merupakan saluran muskular berbentuk pipa yang membentang dari ren ke fasies posterior vesika urinaria. Ureter berfungsi sebagai saluran yang membawa urin dari ginjal menuju ke kandung kemih atau vesika urinaria. Lalu vesika urinaria. Vesika urinaria merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Terletak di cavum pelvis saat kondisi kosong dan mengembang ke superior hingga cavum abdomen saat penuh. Selanjutnya uretra. Uretra adalah saluran yang berawal dari basis vesika urinaria hingga ostium uretra externum. Fungsi utamanya untuk mengeluarkan urin. Tetapi di laki-laki juga berfungsi untuk mengeluarkan sperma. Uretra laki-laki lebih panjang dari uretra perempuan, dan juga uretra laki-laki dibagi menjadi beberapa pars. Yang pertama uretra pars preprostatica, lalu uretra pars prostatica, uretra pars membranacea, dan terakhir uretra pars spongiosa. Selanjutnya alur perjalanan urin. Pertama, di glomerulus terjadi filtrasi darah membentuk filtrat atau urin primer. Kemudian di tubulus contortus proximal terjadi reabsorpsi zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh membentuk urin sekunder. Lalu di tubulus descendens ansa Henle terjadi osmosis air sehingga urin menjadi lebih pekat.
lalu masuk ke lengkung Henle, lalu ke tubulus ascendens ansa Henle. Di tubulus ascendens ini garam Na+ dipompa keluar dari tubulus sehingga urinnya menjadi lebih pekat tetapi volume urinnya tetap. Lalu masuk ke tubulus contortus distal, terjadi proses augmentasi, lalu masuk ke ductus collectivus, masuk ke papilla renalis, lalu ke calyx minor, menuju ke calyx mayor, lalu ke pelvis renalis, kemudian ke ureter, menuju ke vesika urinaria atau kandung kemih, dapat disimpan, ditampung sementara, lalu masuk ke uretra dan dikeluarkan. Selanjutnya, salah satu bagian penting yang ada di ureter adalah penyempitan ureter. Penyempitan ureter ini ada 3, yaitu yang pertama ureteropelvic junction, peralihan dari pelvis renalis ke ureter, lalu bifocardio arteri iliaca communis, persilangan dengan arteri iliaca communis, dan juga ketiga saat memasuki vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, tiga penyempitan ureter ini penting karena 3 penyempitan ini lokasi tersering terjadinya ureterolithiasis atau batu ureter. Selanjutnya, laporan ketiga. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan melalui penurunan kepala janin dengan bidang Hodge memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. A. Jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spatium perinei profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. B. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pada pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. Diafragma pelvis atau pelvic floor dibentuk dari 3 lapisan, yaitu diafragma pelvis musculi, membrana perinei, jaringan ikat, dan spatium perinei profundum. Diafragma pelvis dibentuk muskuli penyusunnya yaitu musculus levator ani. Origonya ada di arcus tendineus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Sedangkan insersionya dibagi menjadi 3 serabut. Serabut anterior disebut musculus puborectalis yang berinsersi pada corpus anococcygeus. Lalu serabut intermedia musculus pubococcygeus yang insersinya di corpus anococcygeus. Serabut posterior musculus iliococcygeus yang insersinya pada corpus anococcygeus dan os-coccygeus. Diinervasi oleh cabang-cabang nervus sacralis 3-4. Fungsinya untuk menyokong dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya. Selanjutnya, membrana perinei dan spatium perinei profundum. Membrana perinei adalah fascia tebal yang berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubis. Terletak horizontal dan ke arah anterior, terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicum inferius. Di atasnya berhubungan dengan ruangan yang disebut spatium perinei profundum dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama sphincter uretra. Membrana perinei dan spatium perinei profundum. Yang kiri milik wanita, yang kanan milik pria. Muskulus yang berada di dalam spatium perinei profundum ini ada 4 di wanita, 2 pada pria.
Yang pertama musculus sphincter urethra externum, lalu musculus transversus perineum profundus, lalu musculus compressor uretra yang ada hanya pada wanita, dan musculus sphincter uretrovaginalis yang juga hanya pada wanita. Selanjutnya regioperineum. Regioperineum ini letaknya di bawah dasar pelvis dan berbentuk berlian, dibagi menjadi 2 regio oleh garis khayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum menjadi regio urogenital ada di anterior, lalu regio analis di posterior. Selanjutnya perbedaan pelvis pria dan wanita. Pelvis wanita memiliki sudut yang lebar, sedangkan pelvis pria memiliki sudut yang lebih sempit. Ini untuk tabelnya. Aditus pelvis wanita bulat, sedangkan pria seperti jantung bentuknya. Lalu os sacrum wanita pendek, luas dan kurang melengkung, sedangkan pria panjang, sempit dan melengkung ke depan. Os coccygeus wanita lentur, sedangkan pria kuat, dan os ilium wanita miring ke lateral, sedangkan pria lebih tegak. Lalu kavitas pelvis wanita dangkal dan luas, sedangkan pria dalam dan sempit. Tulang pelvis wanita tipis, tidak kuat, sedangkan pria tebal dan kuat. Arcus pubis wanita membulat, sedangkan pria sempit. Foramen obturatumia wanita triangular kecil, sedangkan pria lebar. Lalu acetabulum wanita kecil, pria luas. Spina ischiadica wanita tidak menonjol, sedangkan pria lebih menonjol. Lalu bidang Hodge. Apa itu bidang Hodge? Ini bidang Hodge adalah 4 garis khayal yang sejajar dalam panggul ibu yang digunakan untuk mengukur penurunan kepala janin selama persalinan. Bidang Hodge 1 ditarik setinggi aditus pelvis. Kemudian bidang Hodge 2 ditarik melalui tepi bawah simfisis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Lalu bidang Hodge 3 ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Lalu bidang Hodge 4 ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge lainnya. Lalu episiotomi. Selama melahirkan, perineum akan meregang dan akan robek. Untuk mencegah rupturnya musculus sphincter ani, dilakukan episiotomi. Ada 2 tipe episiotomi, yaitu episiotomi median dan mediolateral. Pada episiotomi median, sayatan dimulai pada garis tengah commissura posterior lurus ke bawah, tetapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Sedangkan pada episiotomi mediolateral, sayatan dimulai 45 derajat dari midline. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih.